wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataya Salma Amalina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi di hukum kehutanan, yaitu perpanjangan PBPH. Materi perpanjangan PBPH ini diambil berdasarkan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Apa sih PBPH itu? PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha atau kegiatannya. Yang ini diberikan dalam bentuk persetujuan yang kemudian dituangkan dalam surat atau keputusan. Jadi singkatnya, perizinan berusaha ini adalah legalitas yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mulai menjalankan usaha atau kegiatannya. Jadi bagi para pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya, perizinan berusaha ini merupakan suatu hal yang penting untuk dikantongi para pelaku usaha. Perizinan berusaha ini ada berbagai macam sektornya. Ada perizinan berusaha di sektor pertanian, ada perizinan berusaha di sektor lingkungan, ada perizinan berusaha di sektor perikanan, ada perizinan berusaha di sektor kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah pemahaman perizinan berusaha itu seperti apa sih? Saya ambil contoh di perizinan berusaha di sektor perdagangan. Ini salah satunya ada SIUP dan NIB. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan dan NIB adalah nomor induk berusaha. Berikut adalah salah satu contoh perizinan berusaha di sektor perdagangan, yakni NIB atau nomor induk berusaha, yang berbentuk surat, kemudian di dalamnya berisi data-data terkait usaha yang akan dijalankan oleh para pelaku usaha. Kemudian untuk pemanfaatan hutan itu adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, kemudian memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan hutan agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara maksimal, tetapi juga tidak mengabaikan fungsi utama dari hutan. Untuk pemanfaatan kawasan hutan ini dilakukan di kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan juga kawasan hutan konservasi. Jadi teman-teman sudah paham kan apa itu perizinan berusaha dan apa itu pemanfaatan hutan. Nah, sekarang kalau PBPH itu apa sih? Jadi PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya di bidang pemanfaatan hutan. Adapun pelaku usaha yang dapat mengajukan PBPH yakni ada perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan PBPH dapat dilakukan melalui sistem OSS RBA. Kemudian, bagi pelaku usaha yang permohonannya diterima, nanti akan mendapatkan surat persetujuan komitmen PBPH. Sama halnya dengan perizinan-perizinan lainnya, PBPH ini juga bisa diperpanjang. Menurut ketentuan pasal 75, PBPH dapat diperpanjang sebanyak 1 kali, kemudian permohonan perpanjangan PBPH harus diajukan paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya PBPH. Di ayat 3, terhadap pemegang PBPH yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, pemberi PBPH akan menerbitkan keputusan hapusnya PBPH. Kemudian perpanjangan PBPH berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melekat pada PBPH sebelumnya. Setelah dilakukan permohonan pendaftaran, pemegang PBPH juga harus melengkapi persyaratan permohonan PBPH. Kemudian, berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja akan melakukan verifikasi terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis. Pelaksanaan verifikasi terhadap persyaratan permohonan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi persyaratan permohonan perpanjangan kecuali penilaian proposal teknis.
Kemudian setelah diajukan permohonan perpanjangan, berdasarkan persetujuan menteri akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 2 hari. Akan ada persetujuan dan ada penolakan. Persetujuan jika permohonan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan akan ditolak apabila permohonan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penyerahan dokumen asli surat persetujuan atau penolakan akan dilakukan pada loket kementerian. Apabila PBPH luasannya melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka pada saat penerbitan perpanjangan nanti akan dilakukan penyesuaian pembatasan luas. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan, daya dukung dan daya tampung, kelestarian hutan, dan juga kepastian usaha. Sekian pemaparan materi terkait perpanjangan PBPH, materi hukum kehutanan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.